Nah ya ini. Jadi kamu nggak lihat dia keluar di sini? Saya nggak tahu orang saya lagi kerja mana. Nah, dia nggak tahu apa-apa. Ini saya suruh pulang, ya udah santai Bu. Loh, Bu kita udah bertahun-tahun. Ya itu tapi saya nggak tahu apa-apa. Kenapa saya? Jangan, nggak apa-apa. Dia biar tahu saksinya. Kenapa? Ibu udah sholat aja Bu, sholat. Saya jadi batal. Nggak gitu caranya. Ya gitu caranya. Kita duduk musyawarah, kalau nggak ketemu kita hukum. Nggak gitu caranya. Nggak main langsung pukul, main apa enggak. Enggak. Karena mental anak-anak saya, istri saya ada anak-anak kecil di dalam. Bapak tahu etika, tahu hukum. Tapi caranya apa sama keluarga saya? Pak Bapak tuh disekolahin dari negara bukan buat nakut-nakutin orang-orang itu. Saya nggak pernah nakut-nakuti Pak. Loh, Coba Bapak. anak kecil itu takut Bu jadinya Bu. Loh, saya ini pertama ya saya kasih tahu. Kita tadi datang, karyawannya bilang sakit. Tolong Tidur. panggilin, tidur. Tolong. Tapi nggak dipukul. Loh, Karyawan saya tunggu dipukul. dulu, belum selesai. Tolong panggilin Mas ke dalam dia. Datang Istrinya ke keluar. saya, keluar. Suami saya lagi pergi. Saya pergi. Yang mana Kamu yang bohong sama keluar? saya. Tapi nggak mukul. Yang mana Tapi yang nggak mukul keluar? Pak. Saya gitu. Tapi nggak mukul. Tapi nggak mukul Bu. Tapi nggak mukul. Iya, sekarang gini Pak. Tapi nggak mukul. Pokoknya apapun itu. Tapi nggak mukul. Naik mobil. Tapi nggak mukul. Aja, Bu. Nggak mukul. Tapi Lu dipukul. Hukum aja. Saya harga diri. Gaplok. Saya tapi nggak mukul. bibir gua. Entar dipisum aja. Enggak apa-apa, main hukum aja Bang udah sekalian. Iya. Saya juga harga diri saya udah nggak tahu di Enggak Pak. Bapak saya tahu pengalaman masyarakat. Saya tahu. Saya dapat cerita baru. Saya hargai semuanya. Kita main hukum aja udah. Silakan mau lapor pulang atau enggak. Bapak kan ngerti Pak, ini negara hukum. Kalau nggak ketemu, jalur hukum aja. Kalau nggak ketemu ya jalur langit kita. Gitu loh. Gak usah kayak begini lah. Gak usah kayak preman dipakai Pak. Gak usah. Di atas langit masih ada langit. Hah? Bener gak? Jangan kayak begitu. Arogan banget Pak. Kalau dengar ceritanya tadi arogan banget. Saksi mata banyak. Kalau Bapak main power, saya juga bisa main power. Bapak mau nyampe mana? Gak apa-apa. Saya punya duit, saya punya koneksi. Gak usah kayak gitu. Pak beneran nih ya, saya Iya, nggak Bu. mungkin, Pak. Nggak mungkin. Saya ngerti. Kalau emang nggak bisa musyawarah. Ya Allah. Ngerti, saya ngerti Pak. Saya ngerti. Cuman kalau gini, kenapa nggak main hukum? Nggak usah pakai hukum. Itu yang disayangkan. Udah. Itu yang disayangkan Pak. Saya anak buah. Bukan hukum. Orang yang nggak tahu taunya, anak saya yang nggak tahu taunya habis ya. Mentalnya kayak gimana? Bang, saya ke polsek Bu. Sekarang kembali Bang. Bapak yang megang hukum. Bapak ngerti hukum. Ibu ngerti hukum. Hah? Mau main apa sekarang? Bapak dari tadi ngototin saya. Wah, saya mau begini loh. Saya emang begini, saya emang begini. Ya Allah. Izin Bang, Abang dinas gimana? Kelapa dua. Kelapa dua. Saya ke mana kelapa dua? Saya punya saudara paling banyak. Udah nggak usah main gitu-gituan. Ya, awalnya saya nongkrong sini bang, duduk sama kawan, ada 2 orang. Terus ada sepasang suami istri nanyain bos saya, dia minta manggilin bos saya. Nah, saya panggilin lah bos saya karena saya tahunya udah 2 hari itu bos saya lagi sakit. Nah, kemarin itu kejadiannya sehari itu emang bos saya bener-bener nggak keluar gitu. Nah, pas dia nggak keluar, nah bawa kedua itu kan minta suruh manggilin saya buat manggilin bos saya panggilin lah. Pas saya panggilin ke belakang, di kamarnya emang nggak ada sautan orang sama sekali. Nggak taunya istrinya lagi di kamar mandi. Terus saya balik lagi ke sini, ngasih tahu ke suami istri itu bahwa bos saya nggak ada. Suami istri itu siapa Pak? Bapak, tahu saya Bapak Rama sama Ibu Ratna. Mereka itu siapa? Anggota atau Kayaknya sih anggota. Soalnya dia ngaku sendiri. ngakunya gimana? Iya. Dia nunjuk dirinya sendiri. Bilangnya? Kalau dia bawa anggota. Anggota. Saya polisi katanya. Iya.
Ya, berarti memang ngaku polisi ya? Iya, ngaku Dua-duanya. Dua-duanya. Kejadian pemukulannya ini lanjut yang tadi pas waktu teteh lagi di kamar mandi. Nah, sesudah teteh dari kamar mandi, teteh keluarlah dari pintu ini. Nah, si pasangan suami istri Bapak Rama sama Ibu Ratna ini tanya ke teteh, nyari bos saya, Bang Rijal. Nanyalah ke teteh, ke suaminya Bang Rijal, Bapak Rijalnya ada enggak, katanya. Nah, teteh jawabnya Bapak Rijalnya pergi. Nah, terus Bapak Rama sama sama Ibu Ratna ini ngomong ke saya, kamu bilang katanya Bapak Rijalnya ada di dalam. Nah, ini kok istrinya ngomong keluar, katanya, mana yang benar? Karena saya tahunya Bapak Rijalnya ini di dalam, ya saya ngomong jujur adanya di dalam. Karena saya nggak ngeliat keluarnya kapan. Karena saya habis kerja, saya langsung tiduran, istirahat. Bapak Rijal keluar saya nggak tahu. Saya tahunya cuma sehari, 2 hari itu seharinya dia sama sekali nggak keluar. Saya tahunya karena dia lagi sakit. Terus Mas dipukul karena? Ya karena dipukul ya karena itu. Karena saya ngomongnya Bapak Rijalnya di dalam, sedangkan istrinya ngomong ke Bapak Rijal, nah keluar. Berarti Mas dianggap saya berbohong? Iya, saya dikirain berbohong, saya ditariklah ke depan pintu. Diapain lagi sih? Dipukul di bagian sini Dipukul sama siapa? sama Bapak Rama. Pakai tangan kosong? Tangan kosong. Ini bekasnya Berapa ada. kali, Mas? 1 kali. Ada Ini luka? Ada luka. Dan malah nantangin. Mamas yang nggak terima, dia nunjuk saya. Kalau emang Anda nggak terima, Anda mau lapor, silahkan lapor. Dari polisi. Aku di anggota. Kejadiannya jam 9, jam Semalam. 21:15. Kejadiannya Berarti Semalam Mas- ya? semalam. Memang Mas karena nggak tahu apa-apa Ya saya nggak tahu apa-apa. Dia minta tolong suruh manggilin. Karena saya tahunya Bapak Rijal di dalam, ya saya panggili. Saya nggak tahu keluarnya. Dikiranya saya berbohong karena istrinya bilangnya keluar. Saya bilangnya di dalam. Mas yang mukul berarti suaminya aja? Suaminya. Sekali, saya kalau suaminya. istrinya nggak? Enggak sih. Selain Mas ada lagi nggak yang jadi korban pemukulan? Ada korbannya satu lagi, itu bos saya pas waktu sehabis datang kena juga, kena pukulan, cuma sama istrinya. Kalau bos saya ada, bos saya yang lakinya Bapak Rijalnya kena pukulan bagian sini sama istrinya. Mas tapi Mas sudah lapor ke polisi? Sudah Sudah visum? sudah Lapornya kemana Mas? ke Polres Depok. Polres Depok. Semalam langsung lapor? Iya. Sebenarnya kalau saya nggak ada urusan sih sebenarnya sama Pak Rama. Saya itu jual beli tanah sama Anggi, developer, sama Arif, gitu kan. Nah, Pak Rama itu konsumen dari developer Arif dan Anggi. Karena Arifnya pergi kabur, yang ada saya selaku penyedia lahan, akhirnya saya yang dicecer, gitu kan. Sebenarnya saya sudah memberikan jaminan sebidang sertifikat, kayak gitu kan. Dan saya bilang, yaudah kalau pernah Arif nggak ada, kita tetap bantu proses untuk membantu mengurus legalnya. Saya bilang kayak begitu. Berarti sebenarnya permasalahan jual beli dan itu lewat perantara ya Pak? Iya, Bukan abang langsung sama si Ramanya sendiri? nggak ada. Saya ke developer punya konsumen Pak Rama dengan yang lain-lain. Berarti pihak pertama dan ketiga ya? Iya, kayak begitu. Izin Pak Rama, kok jadi kayak begini urusannya? Kenapa urusan sama saya, tapi karyawan saya dipukul, istri saya dimaki-maki, gitu kan? Banyak tekanan intimidasi ke orang-orang yang nggak tahu permasalahannya. Saya bilang kayak begitu. Nah tiba-tiba dari belakang Pak Rama, Bu Ratna itu mukul saya, ngepet lah. Nah, ya itu aja sih kayak gitu kan. Nah setelah itu Pak Rama bekep piting saya, gitu kan. Saya diem aja, saya nggak melawan. Setelah kejadian itu saya ajak istri dan karyawan saya untuk membuat laporan. Akhirnya saya datang ke RSUD. Nah, informasi dari RSUD harus bikin laporan dulu, bikin LP dulu.
Akhirnya saya ke polsek. Ternyata sampai polsek diarahin karena pemukul ini anggota. Akhirnya saya diarahkan untuk bikin laporan ke Polres Depok. Malam itu pun kita langsung bikin laporan. Ya, begitu. Sampai saat ini laporan sudah kita buat, visum sudah ada, tinggal tunggu proses BAP.